tidak banyak ayat, mungkin 3 ayat atau 4 ayat. Alangkah lebih baik juga diulang-ulang membacanya untuk membuat track memori di ingatannya sehingga bisa terhafalkan dengan mudah insyaallah taala. Jadi sambil merojaah di rumahnya masing-masing atau dalam keadaan luangnya nanti bisa buat jalur memori di dalam ingatannya sehingga akan terhafalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membaca dulu. Saya akan membacanya, mungkin ada yang mau membuka Qurannya juga boleh, mau tidak juga dipersilakan. Jadi saya akan membaca ayatnya, kemudian diikuti bersama-sama. Ya. Kita awali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu ta'awuz ya. Saya akan baca dulu dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنما نحن مصلحون. Ya, ayat berapa? Keliru saya. Ayat berapa itu kita? 11 sudah. Wah, iya keliru saya. Nah, kita ayat dari 11 saja, kita karena ayatnya 3 ya. Atau ya dari 11 saja ya, sekalian dari 11 ya, karena semua itu ada urutannya. Nah, saya ulangi lagi mulai ayat 11 ya. Silakan yang mau membaca dengan tulisannya silakan, atau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kita akan membaca dulu sekarang. Saya ulangi ayat tersebut tadi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Silakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat berikutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
يمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Baik, tinggal kita sekarang melihat kembali arti dari ayat yang kita bahas yang terakhir. Berarti mulai ayat mana ini ya? Mulai ini ya. Wa idza qila lahum aminu ya, yang 13 ini ya kemarin ya. Baik, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Baik, kita artikan, saya baca kata per kata dulu. Wa idza artinya apa? Wa idza dan jika. Dannya yang mana dannya itu? Jikanya idza. Baik, sudah betul. Kemudian ada kata qila. Qila artinya apa itu? Dikatakan. Ya, betul. Lahum bagi mereka, untuk mereka, kepada mereka, boleh ya, boleh. Di dalam bahasa Arab itu bisa diartikan seperti itu untuk Indonesianya. Arti asalnya la itu li itu untuk, tapi bisa juga di sini dikatakan kepada mereka, bagi mereka, untuk mereka boleh. Nah, di sini saya tulis dikatakan kepada mereka, berarti koma di situ ya. Dan jika dikatakan kepada mereka, nah ini perintahnya apa? Dikatakan aminu ya. Aminu artinya apa? Aminu berimanlah kalian. Beda dengan amanu. Kalau amanu artinya apa? Mereka beriman. Kalau aminu berimanlah kalian semua. Nah, berimanlah kalian, seperti itu ya. Kama artinya apa? Kama sebagaimana. Nah, kama artinya sebagaimana. Amanah artinya apa? Amanah, perkataannya apa? Amanah itu dia beriman. An-nasu manusia atau orang-orang ya, orang-orang. Berarti kalau amanan nasu dalam bahasa Arab diartikan apa? Orang-orang beriman, begitu ya. Jadi sebagaimana orang-orang beriman. Nah, jadi seperti ini, sebagaimana orang-orang beriman. Perintahnya seperti itu. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian semuanya sebagaimana orang-orang tersebut beriman, begitu ya. Kemudian qalu, apakah arti qalu? Mereka berkata. Tadi perintah, berarti ini berupa apa? Jawaban ya. Boleh dikatakan mereka menjawab atau mereka berkata, boleh, karena sama-sama melalui lisan. Mereka berkata, anu minu. Di situ apa? Apakah nu'minu? Kami beriman. Nah, apakah kami beriman? Kama sebagaimana. Amanah itu artinya apa kalau amanah tadi? Beriman. As-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Ini banyak orangnya ya, orang-orang bodoh ya. As-sufaha itu jamak, orang-orang bodoh. Berarti maksudnya di sini apa? Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Nah, kemudian Allah, apa kata Allah? Apa artinya Allah kemarin? Ingatlah ya, ingatlah. Nah, Allah innahum sesungguhnya mereka humus sufaha'u mereka adalah orang-orang yang bodoh. Nah, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakin
Dan tetapi, mana tetapinya? Lakin saja ya, wanya dan. Itu lakin, lamnya dibaca pendek atau panjang itu? Panjang ya, lakin. Nah, lakin. Walakin, tidak walakin tapi lakin. Di sini walakin, dan tetapi la ya'lamun. Kalau kita lihat ya'lamunnya dulu, ya'lamuna. Artinya apa ya'lamuna? Mereka mengetahui. Apa tanda merekanya di situ? Ya di awal dan wawu dan nun di akhir. Nanti kita akan bahas ini hari ini insyaallah. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Kalau ditambahi la jadinya apa? Tidak mengetahui. Jadi dan tetapi mereka tidak mengetahui. Alhamdulillah sudah selesai. Kita masuk yang 14 sekarang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, wa idza, dan jika laku mereka bertemu ya, bertemu. Kalau qalu mereka berkata, kalau laku itu mereka bertemu ya. Dari kata liko, ada kata liko, ila liko. Nah, liko itu bertemu, berjumpa. Oleh karenanya ila liko artinya sampai jumpa ya. Ilahnya tidak diartikan ke di situ, tapi ungkapan ila liko. Laku mereka bertemu. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Nah itu kita lihat juga untuk bentuk ini. Wawu alif di belakang, tadi juga laku wawu alif di belakang, itu menunjukkan mereka ya. Mereka beriman. Kemudian qalu, mereka berkata amanna. Apa itu amanna? Kami beriman. Jadi kata amanah itu beriman. Kalau amanna panjang itu kami beriman. Mereka saya. Mana tulisannya? Kami beriman. Kemudian wa idza, dan jika khalau mereka kembali ila kepada syayatinihim, setan-setan mereka. Seperti syayatin itu jamaknya ya. Kalau setan saja itu tetap syaitan. Seperti dalam isti'adzah kita, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, itu syaitan satu ya situ. Cuman maksudnya itu syaitan seluruh syaitan di situ. Tapi bahasan kita untuk jumlah satu itu cukup diwakili dengan syaitan, jamaknya syayatin. Nah, qalu mereka berkata inna, sesungguhnya kami ya. Kalau sesungguhnya saja apa sesungguhnya saja? Inna, pendek ya. Inna, kalau panjang inna, sesungguhnya kami ya. Sama dengan waktu kalimatul istirja, inna lillahi. Apa artinya? Sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, kan seperti itu. Inna lillahi, bukan inna lillah, bukan, tapi inna lillahi. Nah, ya, jadi panjang di situ. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Mana yang menunjukkan bersama? Ma'a. Untuk imbuhan kalian di belakang itu apa? Kum ya, di situ. Innama, sesungguhnya boleh hanya saja ya, hanya saja. Hanya saja. Baik, hanya saja. Nah, nahnu, kami mustahziun, apa itu? Orang-orang yang mengolok-olok. Iya, betul sekali di sini. Orang-orang yang mengolok-olok. Baik, ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u apa? Dia mengolok-olok. Siapa yang diolok-olok? Mereka, hum ya. Jadi ada dibaca bihim karena ada bi, maka bukan bihum tapi bihim ya. Kalau ada bi, ada fi, maka jadinya bihim. Kalau masukkan fi, jadinya fihim, bukan fihum ya.
bukan bihum, tapi mengikuti, jadinya bihim. Yastahzi'u di sini Allah dia mengolok-olok mereka, maksudnya adalah karena mereka mengolok-olok di dunia maka Allah membalasnya. Jadi seluruh dia jelaskan kemarin bahwa apa yang di akhirat itu semua isinya hanya balasan saja. Ya, kalau orang-orang hamba-hambanya berbuat kebaikan di dunia maka balasannya kebaikan di akhirat. Demikian juga kalau mereka melakukan keburukan di dunia maka Allah membalas keburukan mereka, seperti itu. Jadi dia Allah membalas oleh mereka di sini. Wa yamudduhum, dan yamudduhum apa yamudduhum? Membiarkan mereka. Berarti yang membiarkan yang mana itu? Yamuddu. Siapa yang membiarkan itu? Yamuddu itu dia atau mereka atau kalian di situ? Dia ya, dia. Kembalinya ke siapa? Allah. Nah, wa yamudduhum, dan dia Allah membiarkan mereka fi di dalam tughyanihim, kesesatan mereka. Mana kesesatannya? Tughyan. Merekanya him ya, fi tughyanihim jadinya. Kesesatan mereka. Ya'mahuna, mereka terombang-ambing ya, mereka terombang-ambing. Bagus. Yang terakhir, ayat terakhir ya 16. Apa ini? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, mereka itu ya, karena memang ulaika itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh, tapi yang ditunjuk manusia banyak. Jadi mereka itu gitu ya. Mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtarawu, mereka membeli ya. Mereka kok muncul kesesatan dulu. Mereka membeli ya, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Nah, bil huda. Fama robihat, fa bisa apa fa? Maka ma robihat. Di sini ma-nya ma tidak atau ma penafian, peniadaan? Tidak ya di sini ya. Ma tidak di sini, bukan ma apa, tetapi ma tidak. Robihat itu apa? Robihat beruntung. Berarti kalau ma robihat tidak beruntung ya, tidak, maka tidak beruntung ya, maka tidak beruntung. Apanya? Tijaratuhum. Tijarah itu apa? Perdagangan. Hum, mereka. Berarti tijaratuhum adalah perdagangan mereka. Wa makanu muhtadin. Ma-nya ma tidak di sini, dan mereka bukanlah atau tidaklah, betul, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mana orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Muhtadin ya. Wa makanu itu cukup diartikan tidaklah mereka, begitu saja ya. Nah, baik, ini yang ayat sudah kita bahas ya. Kita sedikit mencoba yang ini ya. Ini kata terlihat tulisannya di situ ya. Semoga terlihat ya. Kalau kurang terlihat nanti saya besarkan lagi suatu saat nanti. Kalau sekarang sudah cukup, enggak? Dipaksakan saja. Ya, kurang besar ya itu ya. Enggak, kalau kurang besar nanti berikutnya saya besarkan lagi. Ini yang versi kemarin sudah saya besarkan. Tapi kalau masih kurang besar saya besarkan lagi nanti. Sudah cukup ya? Oh iya. Baik. Ada kata yang awal itu apa, yang paling atas itu? Yu'minuna. Nah, yu'minuna artinya mereka beriman. Bawahnya ada kata yuqi, apa itu? Yuqimuna artinya apa dulu? Mereka mendirikan. Ini di awal-awal Al-Baqarah dulu ya. Nah, yuk kita masih Al-Baqarah sih ya. Nah, cuma di awal-awal dulu ya, yang masih dalikal kitab itu, baru-baru di ayat-ayat itu. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Ya, mereka menginfakkan.
Kemudian ada kata apa itu? Yuqinuna. Apa kata yuqinuna? Mereka meyakini. Berikutnya yukhadi'una, artinya mereka hendak menipu. Berikutnya yakhda'una, mereka sama apa tadi, mereka menipu ya, mereka menipu. Kemudian berikutnya yash'uruna, apa itu? Mereka menyadari, mereka merasa boleh ya. Mereka menyadari boleh. Yash'uruna, mereka menyadari. Kemudian yang terakhir yakdzibuna. Yakdzibuna, mereka mendustakan atau berdusta ya, lebih tepatnya berdusta ya. Kalau mendustakan nanti itu kadzdzaba nanti ya. Nah, ada kahnya itu nanti ibuannya. Kadzdzaba yukadzibu, itu mendustakan. Kalau ini berdusta, berdusta ya. Mereka berdusta. Nah, baik, di sini kita akan merubah ke bentuk dia, yaitu karena awalnya di sini kita banyak disuguhkan dengan pelakunya mereka semuanya. Sekali lagi, akhwat fillah, insya Allah di juz pertama kita banyak menghafalkan kata-kata dan perubahannya saja ya. Banyak lebih menghafalkan kata-kata dulu untuk modal ke juz-juz berikutnya. Nah, insya Allah ta'ala. Baik, kata yu'minuna kalau dirubah menjadi dia pelakunya, semua ini tinggal dilepaskan yang bagian belakangnya, yaitu apa? Wawu dan nunnya. Jadi kalau kita lihat kalimat kata dari kata yu'minuna sampai bawah yakdzibuna, semuanya diawali dengan ya, diakhiri dengan wawu dan nun, maka menunjukkan pelakunya mereka. Kalau menunjukkan pelakunya dia satu orang, ya, maka tinggal dilepaskan wawu dan nun di belakangnya. Yu'minuna menjadi apa? Yu'minu, pendek ya. Yu'minu. Berarti yuqimuna menjadi yuqimu ya, yuqimu, pendek seperti ini hasilnya. Yuqimu. Berikutnya ada kata yunfiquna, jadinya yunfiqu. Nah, yunfiqu berarti dia menginfakkan, begitu. Berikutnya ada kata yuqinuna, lepas ununnya jadi apa? Yuqinu, betul sekali. Yuqinu, dia yakin, itu bahasa Arabnya. Yuqinu. Kemudian yukhadi'una, jadinya yukhadi'u. Nah, yukhadi'u seperti ini. Yukhadi'u, dia hendak menipu kalau ini. Kemudian ada kata yakhda'una, jadinya apa? Yakhda'u. Nah, yakhda'u. Berikutnya ada kata yash'uruna, jadinya yash'uru. Nah, yash'uru. Yang terakhir ada kata mereka berdusta, yakdzibuna. Kalau dia berdusta, yakdzibu. Nah, yakdzibu, pelakunya dia, ini semuanya. Jadi untuk membedakan antara mereka dan dia, lihat di awalnya itu. Kalau dua-duanya sama, diawali dengan ya. Bedanya kalau mereka ada tambahan wawu dan nun. Nah, sekarang kita rubah menjadi anta pelakunya. Anta itu ikuti sama dengan dia itu, tinggal lihatnya saja yang dirubah hurufnya menjadi ta. Nah, betul, sebagai ta, diganti ta. Yu'minu itu dia beriman. Kalau kamu beriman, jadinya tu'minu. Tu'minu billahi. Seperti itu ya. Seperti di dalam hadis Nabi SAW. Tu'minu billahi wa malaikatihi, seperti itu. Tu'minu, kamu beriman. Berarti kalau yuqimu, kamu mendirikan, jadinya apa? Yuqimu jadi tuqimu, pakai ta. Nah, kemudian yunfiqu jadi tunfiqu. Tunfiqu. Yuqinu yakun tuqinu. Nah, tuqinu. Nah, cuma berikutnya indana yukhadi'u, kita punya yukhadi'u, jadinya apa? Tukhadi'u. Summa yakhda'u fayakunu takhda'u. Nah, menjadi takhda'u. Kemudian yash'uru menjadi tash'uru. Nah, tash'uru. Ya.
Kemudian yakzibu, takzibu. Nah, yakzibu menjadi takzibu. Ini cara bacanya seperti ini. Nanti kita ulang-ulang berikutnya di pertemuan berikutnya. Nanti kita tetap menggunakan ini. Seluruh yang sudah kita pelajari kata kerja kita akan tampilkan terus di setiap pertemuan insya Allah untuk menguatkan peran kita terhadap kosakata ya. Kemudian setelah merubah kepada kamu dari ya menjadi ta. Nah kalau kami bukan lagi dengan ta tapi diganti dengan nun ya, perubahannya di situ. Jadi kalau yukminu tadi dengan ya, kalau kami yang beriman jadinya apa? Nu'minu. Nah, anu'minu kama aman sufaha. Kan itu tadi ya. Anu'minu kama aman sufaha. Anu'minu. Apakah kami beriman? Kemudian kalau dia mendirikan itu yukimu, maka kalau kami yang mendirikan, kami mendirikan apa? Nukimu. Yukimu menjadi nukimu. Nah, tinggal ganti ya-nya dengan nun saja ya. Yunfiku menjadi nunfiku. Nah, nunfiku. Yukinu menjadi, kalau yukinu jadi apa? Nukinu. Nah, nukinu kami yakin nukinu. Nah, yukhadi'u jadinya nukhadi'u. Yakhda'u nakhda'u. Yash'uru nash'uru. Berarti kalau kami tidak menyadari la nash'uruna, tidak sadar kami ya. Nah gitu. Pingsan atau enggak? bukan ini bukan yang kesadaran pingsan seperti itu tidak ya. Nah, ini menyadari, tidak merasa gitu ya. Tidak merasa. Nah, la nash'uru. Kemudian ada kata kami yakzibu berdusta, jadinya apa? Nakzibu, jadinya nakzibu seperti ini ya, nakzibu. Ada sedikit lagi sekarang ya. Oh belum. Oh iya. Mau disuntik. Lalu. Oh, iya. Nanti ya di foto-foto dulu ya. Dalam silakan. Hampir sama. Ya di yukhadi'u, mereka seolah-olah mereka merasa menipu. Yang berhasil menipunya di yakhda'unya itu. Nah, jadi mereka di sini yukhadi'u pasti hanya berlaku pada orang-orang yang melakukan kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman, ya. Yukhadi'una, mereka merasa berhasil menipu Allah, begitu. Nah, wa ma yakhda'un, dan mereka tidak menipu sesungguhnya, begitu ya. Kalau yakhda' sekedar menipu saja. Kalau yukhadi'u lebih diartikan kepada mereka merasa menipu, merasa berhasil mengelabui, berhasil menipu, begitu. Nah, Allah itu yang saya dapatkan di penjelasannya seperti itu. Nah, fotonya pakai jepretan atau di pakai kertas karbon mungkin. Ya, sudah ya ini ya. Oh ya sudah. Nah, nanti kita ulang-ulang terus ini ya nanti ya. Pokoknya tidak bosan untuk ini, kita ulang-ulang terus nanti dari mereka ke dia ke kamu ke kami, seperti itu. Nah, dan mengetahui maknanya, arti masing-masing. Oh iya, kemudian ada kata yakulu. Yakulu berarti pelakunya dia ini ya, yakulu. Kalau dirubah menjadi mereka berkata, bahkan apa itu? Wawu dan nun. Jadinya apa? Yakuluna. Nah, bagus. Yakulu dia berkata. Kalau dirubah menjadi enggak ada, nanti dulu sebentar lagi. Ada satu kata lagi. Setelah yakulu kita ganti dulu. Ada kata yunziru, masih ingat yunziru? Andartahum amlam tundirhum. Lah kata yunziru artinya apa kemarin? Memperingatkan ya, memperingatkan. Jadi kata andartahum amlam tundirhum, kau peringatkan mereka atau tidak kau peringatkan mereka, sesama saja. Nah, masih ingat itu ya? Jadi anzar yunzir. Yunziru
Ini ya saja, tidak ada wawun nun. Berarti pelakunya siapa? Dia. Berarti artinya apa? Dia memperingatkan. Kalau dirubah menjadi mereka memperingatkan, yunziruna. Bagus. Kita kembali ke Yaqulu ya. Yaqulu dia berkata. Kalau kamu berkata, takulu ya, takulu. Kamunya ini laki-laki ya. Kamu berkata, takulu. Kemudian kalau kami berkata, nakulu ya. Baik. Yunziru sekarang. Yunziru. Kalau itu yunziru dia memperingatkan. Kalau kamu yang memperingatkan, tuntiru seperti ini ya, tuntiru. Kalau di ayat itu memang disukunkan, nanti ada pembahasan sendiri karena ada lam di situ ya. Akhirnya disukunkan. Tetapi paling tidak kita ngerti awalnya. Tunzir berarti itu pasti kamu yang melakukan ya. Salah satu artinya kamu. Kamu memperingatkan. Oh iya, tadi takulu menjadi apa takulu kalau ke kami? Nakulu. Kalau satunya tunziru jadinya apa? Nunziru. Nah, kami peringatkan. Nunzir. Nah, kami peringatkan kalian. Artinya bahasa Arabnya apa kalau gitu? Kami peringatkan kalian. Nunziru, nunzirukum. Kalau kami peringatkan mereka, nunziruhum. Nah, seperti itu ya nanti. Baik, kita kemudian punya kata di Al-Fatihah dulu ada kata na'budu. Kami apa itu artinya? Kami menyembah, kami mengibadahi boleh, kami menyembah boleh. Nah, na'budu. Kalau dirubah menjadi kamu menyembah, ta'budu seperti itu. Kemudian kalau dirubah pelakunya dia menyembah, ya'budu. Kalau mereka menyembah, ya'buduna seperti itu. Kita juga punya kata nasta'inu. Apa artinya nasta'inu? Kami memohon pertolongan. Nah, kami memohon pertolongan atau kami meminta pertolongan. Berarti kalau pelakunya kamu, tasta'inu pakai tak ya, tasta'inu. Kalau dia meminta tolong, yasta'inu. Yang terakhir kalau mereka yang meminta tolong, yasta'inuna. Masya Allah, yasta'inuna. Nah, cukup dulu merojanya. Kita masuk ke ayat baru hari ini ya. Nah, sudah ya itu ya. Foto belum. Motonya pakai apa tadi? Itu yang kamu menyembah kok jadi fathah. Mana itu? Tak udah, tak. Oh, berarti ada kesalahan itu dalam memencetnya itu. Saya yang salah itu. Nah, ya. Sebentar saya buka ya. Ini sudah difoto dulu, saya buka di sini ya. Belum kan? Sampun. Sampun nama saya kira. Ini ada kata tak Buddha ini ya. Saya salah itu. Wah, ini kelihatan kalau manusia ini. Ya memang manusia. Ya, ya, tak apa-apa ya. Nanti saya buka setelah difoto. Nah, fotonya sampun. Saya lupa sekalian aja biar tidak lupa. Ya, butuh. Masya Allah. Nah, baik, hari ini kita masuk ke ayat berapa? 17 ya. Nah, banyak sekali kata-kata baru di sini. 17 sampai 20. Nah, di sini ya boleh melihat di layar di situ yang tidak ada kertasnya mungkin. Nah, saya akan bacakan dulu. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, di sini kita ada kata yang kota-kota ini baru semua. Kotanya banyak sekali ini. Nah, ada kata masaluhum, ya, humnya sudah jelas, berarti ada kata masal, ya, masal. Masal artinya apa di situ? Perumpamaan ya. Ada di kosakata bawah itu masal artinya perumpamaan.
Berarti kalau masaluhum artinya apa? Perumpamaan mereka. Kama salika itu artinya sebagaimana atau seperti ya. Nah, berarti kalau kama sali di situ apa? Seperti perumpamaan begitu ya. Seperti halnya, seperti perumpamaan sama. Masal ya. Kama sali berarti seperti halnya, boleh. Seperti perumpamaan alladzina. Kalau kita sudah mendapatkan alladzina itu orang-orang yang, kalau alladzi itu hanya satu orang, orang yang, begitu saja. Orangnya cuma satu. Alladzi itu pelakunya satu, orang yang. Kalau alladzina artinya apa? Orang-orang yang. Nah, kalau ini orang yang. Kemudian ada kata istauqoda. Ya, istauqoda artinya apa di situ? Menyalakan. Nah, menyalakan. Istauqoda. Ya, dia menyalakan, satu orang yang menyalakan. Dia menyalakan. Kemudian ada kata naron. Di situ artinya api. Terkadang nar itu diartikan neraka ya, dalam satu sisi juga di dalam satu konteks lain diartikan api. Ya, sama-sama dari api juga ya. Maka di sini di dalam ayat ini naron di sini diartikan api. Yaitu orang yang menyalakan api. Fa apa artinya fa? Maka lama ketika. Nah, lama itu artinya ketika. Nah, ketika apa namanya? Di saat. Di situ saya artikan apa di situ? Ketika ya boleh. Nah, ketika. Lama itu artinya ketika. Nah, di saatnya itu lama. Al-Do'at artinya menyinari. Nah, nah ini baru yang apa yang gitu ya, apa yang, nah, apa yang atau apa yang ada boleh, apa-apa boleh. Nah, haula itu artinya apa? Haula di situ sekitar. Kemudian ada tambahan nya, berarti haulahu sekitarnya, apa-apa yang ada di sekitarnya, berarti seperti itu ya. Maka ketika Allah asma'ulahu, ketika menyinari apa yang ada di sekitarnya. Nah, apa yang terjadi? Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Zahaba arti asalnya pergi. Kalau gandengannya ada bi, itu artinya menghilangkan ya. Jadi itu zahaba bi, sak paket itu ya. Zahaba ada binya yang itu loh, binurihim itu ya. Nah, itu kalau zahaba bi itu menghilangkan. Beda kalau zahaba Muhammadun, oh berarti Muhammad pergi, begitu kan? Kalau zahaba bi itu artinya menghilangkan, bukan pergi. Jadi bukan Allah pergi di sini, bukan. Tapi zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Di sini nur kita tidak kasih kotak karena nur ini sudah dikenal di bahasa Indonesia, nur ya. Kita sudah sama-sama mengenal semua. Nur artinya cahaya. Jadi kita tidak perlu mengkotaki lagi di sini karena sudah familiar. Zahaballahu binurihim artinya Allah menghilangkan cahaya mereka. Yang dihilangkan tadi cahaya apa api di situ? Cahaya ya, nanti kita bahas itu. Nah, berikutnya ada kata watarokahum, wa dan kemudian ada kata hum di belakang menunjukkan mereka. Taroka di sini kata kerja. Taroka artinya apa? Meninggalkan. Taroka itu meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Dia meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Masih Allah ya, masih Allah. Jadi zahaba bi tadi artinya menghilangkan, itu dia menghilangkan ya. Zahaba itu ada pelakunya dia. Sama dengan taroka itu dia meninggalkan. Siapa dianya? Allah gitu ya. Wa tarokahum berarti dan dia meninggalkan mereka di dalam zulumatin kegelapan. Nah, ada kata panjang seperti ini, zulumatin, itu berarti jamak itu ya. Artinya berarti kegelapan, kegelapan, banyak kegelapan. Jadi Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan.
Kemudian ada kata yubsiruna, mereka melihat. Ya, kata ada ya waw nun, mereka. Yubsir basor. Basor itu apa basor? Penglihatan kan? Nah, wa absarihim kemarin itu ya. Katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa kemarin itu ya. Nah, absar itu penglihatan-penglihatan. Kata kerjanya ini yubsiruna, mereka melihat. Kalau dia melihat tadi apa? Dia melihat yubsiru. Kalau kami melihat nubsiru. Kamu melihat tubsir, seperti itu. Nah, yubsiruna mereka melihat. Kalau la yubsiruna mereka tidak melihat. Nah, kalau kita artikan lagi, coba kita artikan dari awal. Masaluhum, perumpamaan mereka, kama sali, seperti perumpamaan alladzi, orang yang istauqoda, menyalakan naron, api, fa, maka lama, ketika adaat, menyinari, ma, apa yang haulahu, di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka, wa tarakahum, dan dia meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan-kegelapan, la yubsiruna, mereka tidak melihat. Nah, ini ada kata summun, sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Kita lihat di sini, summun pegang telinga, bukmun itu pegang mulut, umyun pegang mata. Dan itu memang cara belajar itu lewat situ biasanya ya, melalui pendengaran, kemudian ditirukan, kemudian juga dengan membaca, dengan melihat. Nah, di sini urut-urutannya, ini alat atau sarana untuk menuntut ilmu di sini. Lah, ini semuanya ditutup semuanya. Summun itu artinya mereka tidak mendengar, itu apa namanya? Tuli ya, mereka itu tuli. Di sini summun itu jamak. Jamak ya. Mereka tuli gitu ya. Orang-orang tuli begitu ya. Bukmun itu mereka apa itu? Bukmun ya bisu. Nah, Anda bisa bicara, bisu. Umyun untuk mata, buta. Jadi tuli, bisu, dan buta mereka semuanya. Ini jamak, semuanya jamak. Kalau bentuk tunggalnya nanti ada sendiri. Sumun itu asom, bukmun itu abkam, umyun itu a'ma. Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita perlu tahu kata sumun itu mereka. Mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun mereka buta. Fahum, maka mereka la yarji'un. Yarji'un apa di situ? Kembali. Kalau la yarji'un mereka tidak kembali. Nah, yarji'un ada kata baru hari ini, yarji'una. Nah, yarji'un itu kembali. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. Nah, arti katanya seperti itu. Nah, yarji'un. Yarji'un itu mereka kembali. Kalau kamu kembali, kamu tarji'un. Kalau kami kembali, ayo kita kembali. Pulang. Belum ya, belum. Belum, masih ada waktu. Kemudian ada kata au, sudah dapat kita au. Apa artinya au? Atau kaf, di situ apakah tadi? Seperti. Nah, seperti. Ada kata baru di sini, kata sayyibin. Sayyibin ini artinya apa? Hujan ya. Lihat doa hujan ini, doa hujan itu apa? Allahumma sayyiban. Nah, ya. Itu dengan syadda ya, sayyiban. Bukan soyiban, tapi soyiban. Sama dengan kata sayyid. Ada kata hayyin, ada kata layyin. Nah, itu sama bentuknya seperti itu. Maka di sini sayyib, Allahumma sayyiban nafi'an, seperti itu. Nah, sayyiban itu sesuatu yang turun dari langit. Ya, sesuatu yang turun, yaitu hujan berarti ya. Di sini kata sayyib itu air hujan ya. Atau seperti
air hujan, min dari as-samai langit, koma fihi di dalamnya zulumatun kegelapan atau banyak nih? Banyak ya, kegelapan. Nah, ini ada kata baru, wa ra'dun. Ra'dun itu apa di situ artinya? Gemuruh, guntur itu loh, gluduk-gluduk itu loh ya. Nah, itu apa namanya? Gluduk-gluduk, guntur ya itu ya. Guru, guru, Pak Guru, apa? Apa guru namanya itu? Sini saya artikan apa tadi? Guntur toh? Gemuruh ya. Nah, gluduk-gluduk itu loh ya. Ya apa itu bahasanya itu ya? Di sini saya artikan, saya lupa apa tadi ya. Guru, ya gembluduk. Ya, kemudian yang bercahaya itu barknya itu. Barkun itu kilatnya. Nah, yang itu guru ya, guru. Nah, ada Pak Guru, ada Bu Guru. Nah, nah itu bukan sebentar ini. Ra'dun itu kalau barkun yang kilatannya ya. Kemudian ya ja'aluna di situ artinya apa ya ja'aluna? Mereka menjadikan asabi'ahum. Asabi' di situ apa asabi'? Jari-jari. Nah, humnya itu mereka. Asabi' itu jari-jari banyak ya. Jari-jari mereka. Dan mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam azanihim telinga-telinga mereka. Nah, ya azan itu bacanya panjang hanya ya azan. Kalau pendek azan itu azanul maghrib, azanul asar, azanul subuh. Nah, itu pendek. Kalau dibaca panjang hamzanya azan itu artinya telinga-telinga mereka. Nah, minas sawaiki min dari halilintar ya, halilintar suara menakutkan itu ya. Nah, hadzarul maut, hadzara itu takut ya, takut. Al mauti kematian ya, takut atau khawatir kematian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa itu? Wallahu dan Allah muhitun meliputi bil kafirin orang-orang kafir. Nah, di situ kata muhit itu meliputi ya, muhit itu meliputi. Dan Allah meliputi orang-orang kafir ya. Nah, itu kok saya artikan toh? Azanihim so'ib kok ahli lintar toh? Itu suara yang mengejutkan, yang menakutkan ya. Di Quran itu apa artinya di Quran itu? Saya lihat di Qurannya. Setelah saya itu suara yang menakutkan, so'ikoh, suara yang mengejutkan, yang menakutkan. Saya cek sebentar ya. Bledek sengagetnya nih kalau guys. Nah, itu kan. Sebentar. Minas sawa'iq. Sebentar ya. Saya cek. Iya. Suara itu suara guntur ya, suara lintas, suara guntur menakutkan itu loh pokoknya ya, suara yang menakutkan, suara guntur yang menakutkan gitu ya, mengejutkan. Nah, suara guntur yang menakutkan. Mana tadi? Baik, itu tadi suara guntur yang menakutkan ya. Kemudian wallahu muhitun bil kafirin dan Allah meliputi orang-orang kafir. Kemudian kata-kata berikutnya ayat kita artikan dari awal. Au tasayyibin atau seperti air hujan minas samai dari langit fihi di dalamnya zulumatun kegelapan. Selain itu ada wara'dun dan guru, wabarkun dan kilat atau petir boleh. Ya ja'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka fi azanihim di dalam
telinga-telinga mereka minas sawaiki, dari suara guntur yang menakutkan, gitu ya, dari suara guntur yang menakutkan. Hadzarul mauti, takut kematian, ya, takut kematian. Mereka takut kematian, ya, mereka takut mati dengan suara itu. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat yang terakhir, yakadu artinya hampir, ya, hampir. Al-barku tadi sudah dapat kita di atas. Al-barku apa? Al-barku kilat, ya, kilat. Nah, hampir saja kilat itu, begitu ya artinya, ya. Hampir saja kilat itu. Nah, jadi kalau barkun itu kilat, al-barku itu dikatakan kilat itu. Nah, ada tambahan al, itu bisa diartikan ini atau itu, boleh. Nah, hampir saja kilat itu yakhtofu, artinya apa? Menyambar absarahum, penglihatan mereka. Nah, absar kita sudah dapat absar di ayat sebelumnya. Absar itu penglihatan. Nah, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ulama adha'alhum, kullama, setiap kali, ya, kullama itu artinya setiap kali. Nah, tadi sudah ada belum kullama tadi? Tadi falamma, sekarang kullama. Kalau lama tadi apa? Falamma, lama itu apa? Ketika. Kalau kullama, setiap kali. Nah, setiap kali kita akan sering dapat ini. Kullama, setiap kali. Al-do'a, tadi apa al-do'a tadi? Nah, menyinari, ya. Al-do'a atau al-do'at. Kalau al-do'at mu'annas, kalau al-do'a mudzakkar, nanti kita bahas. Tapi intinya sama, al-do'a. Ya, ada al-do'anya, itu menyinari. Al-do'a lahum, bagi mereka. Masyau di sini artinya mereka berjalan. Nah, mereka berjalan. Masyau, ya, ada kata tamasya. Nah, tamasya itu berjalan-jalan. Nah, mau kemana? Mau bertamasya? Nah, saya mau bertamasya. Wah, nanti pas lagi. Sudah kita lanjutkan ini, ya, dari kata masya. Masya itu berjalan, ya, berjalan. Kalau masyau, mereka berjalan. Fihi, di dalamnya, koma. Wa idza azlama. Wa idza, dan ketika azlama, gelap, ya. Dan ketika di situ ada kenapa azlama? Iya, gelap. Dan ketika gelap, alaihim, atas mereka, qomu, mereka berhenti. Jadi koma terkadang diartikan berdiri, terkadang diartikan berhenti. Sama dengan waqafa nanti, ya. Waqafa juga begitu. Waqafa itu terkadang berhenti, terkadang juga berdiri. Nah, sama di sini. Qomu di sini artinya mereka berhenti, bukan berdiri tapi berhenti. Ya, dan ketika gelap atas mereka, maka mereka berhenti. Walau, dan lau, dan jika, berarti lau ini sama dengan apa? Idza, ya, sama ya dengan idza, ya. Ya, walau, dan jika, ya. Lau di sini apa? Dan jika, ya. Dan jika Allah menghendaki, sama. Seandainya, lebih tepatnya, ya. Seandainya, ya. Seandainya sama jika itu sama apa enggak? Terkadang mirip, sama, ya. Enggak begitu sama. Baik, kalau sama-sama mempersyaratkan, ya. Idza dan lau kurang lebihnya sama. Idza dan jika, walau dan seandainya, hampir sama. Walau dan seandainya. Oh iya, lau itu seandainya, lebih tepatnya, ya, seandainya. Ya, seandainya, berandai-andai dia. Ya, berandai-andai. Jika juga sama saja sebenarnya. Sama, ya, sama aja. Walau. Sya'a artinya dia menghendaki atau dia berkehendak. Sering kita dengar kata sya'a. Insya Allahu, masya Allahu. Nah, ini, ya, berkehendak. Walau sya Allahu, artinya jika seandainya Allah berkehendak. Ada kata tambahan, la zahaba bisamin. Lihat kita di sini. Zahaba bukan pergi di sini. Artinya apa? Zahaba bi, menghilangkan, ya. Jadi bukan pergi. Ada kandungan bi itu, ya.
Nah, maka dhahababi itu bukan pergi tapi menghilangkan. Maka Allah benar-benar akan menghilangkan sam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli, atas segala sesuatu, ala kulli syai'in itu atas segala sesuatu ya, qadirun, maha berkuasa. Baik, kita artikan satu pertanyaan dari awal. Yakatul barku, hampir saja kilat itu yahtofu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Nah, kullama, setiap kali, alahum, menyinari mereka, masyaufihi, mereka berjalan di dalamnya, koma, wa idza azlama alaihim, dan jika gelap atas mereka, qamu, mereka berhenti. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim, sungguh Allah akan menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Nah, baik, kita pahami di sini. Masalahum di sini jamaah yang dimulakan oleh Allah, akhwati, ada dua perumpamaan di sini ya. Di ayat 17, 8. Perumpamaan pertama adalah di ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi stauqada naron. Permusalan yang kedua adalah au kasayyibin. Jadi ada dua. Yang satu adalah memperumpamakan dengan api, yang satu memperumpamakan dengan air hujan. Makanya di dalam para penafsir itu mengatakan di sini perumpamaan ada dua dalam ayat Al-Baqarah ini, yaitu namanya perumpamaan api dan perumpamaan air. Al-masalun nari wal masalul ma'i. Perumpamaan berupa api dan perumpamaan berupa air. Nah, airnya di sini tadi air apa nih? Air hujan. Nah, air hujan. Nah, baik, di sini ada dua. Di dalam Al-Quran itu begitu banyak permisalan-permisalan. Dan tentunya permisalan atau perumpamaan itu adalah salah satu teknik yang terbaik untuk mempermudah pemahaman terhadap hal yang ingin disampaikan. Jadi kalau diberikan contoh itu kan enak ya. Orang kalau ingin memahami suatu perkara dengan dihadirkan contoh, diumpamakan dengan hal yang nampak, yang mudah diketahui, maka itu akan sangat membantu kita untuk memahami suatu perkara. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Coba kau lihat ini. Nah, itu perumpamaan itu akan memudahkan seseorang untuk memahami sesuatu. Dan di dalam Al-Quran begitu banyak sekali perumpamaan. Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya, wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi wa ma ya'lamuha illal 'alimun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, dan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran itu kami sengaja membuatnya untuk manusia. Wa ma ya'lamuha illal 'alimun, dan tidak ada yang bisa mengetahui makna perumpamaan itu kecuali orang-orang yang tidak berpengetahuan. Oleh karenanya orang-orang terdahulu, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang haus dengan keilmuan, mereka itu orang-orang salaf terdahulu, mereka takut kalau tidak memahami ayat-ayat yang berupa perumpamaan di dalam Al-Quran. Kalau mereka tidak paham, mereka nangis ya. Orang-orang salaf itu, orang-orang terdahulu, kalau membaca permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Quran, kemudian mereka tidak memahaminya, baka ala nafsi, mereka menangisi, kok bisa saya tidak paham seperti itu. Jadi mereka berusaha memahami terus. Sehingga kita semua juga begitu. Karena di dalam Al-Quran banyak permisalan-permisalan. Terkadang memisalkan dengan nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan sama fawqaha. Nanti di ayat berikutnya ya, ada perumpamaan tentang nyamuk, ada perumpamaan tentang banyak hal ya.
Perumpamaannya itu sangat banyak. Seperti kita memahami orang kafir, kita disuguhi dengan doroballahu mathalal ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Lihatlah kalau kau ingin lihat betapa mudahnya bahwasanya petunjuk itu tidak kemudian kalau ada di hadapan mata kemudian orang-orang langsung bisa segera mendapatkan itu. Lihat itu istrinya Nabi Nuh, lihat itu istrinya Nabi Lut. Mereka jelas-jelas dibimbing oleh orang yang soleh, orang-orang pilihan. Tetapi Allah mempermisalkan mereka itu sebagai orang-orang kafir. Lihatlah itu orang kafir seperti istrinya Nuh dan Lut itu. Mereka tinggal di bawah naungan orang terbaik pilihan Allah. Mereka juga tidak mendapatkan petunjuk kok. Nah seperti itu. Jadi itu ada perumpamaan yang jelas bahwa meskipun pintu hidayah di depan mata, kalau Allah tidak menghendaki, maka dia tidak akan mendapatkan itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Demikian juga lihatlah perumpamaan orang kafir itu seperti istrinya Firaun. Hidup di tengah lingkungan yang semuanya kufur, semuanya orang-orang yang melampaui batas, seolah-olah petunjuk itu tertutup. Namun yang mendapatkan petunjuk di situ adalah istrinya Firaun dan dia mendapatkan surga di istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Karena kita dituntut untuk memahami perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, intinya ini ya. Di sini kita lihat di sini masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka, kita masih bicara tentang orang munafik ya. Yang tadi kita baca ayatnya, cirinya sangat banyak sekali. Dan ini ayat munafik mulai ayat mana ini di dalam Al-Baqarah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu sampai ayat yang kita baca tadi itu semuanya untuk munafik. Adapun untuk orang bertakwa di ayat berapa itu? Ayatnya apa itu? Kita lihat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah orang beriman, orang bertakwa di situ. Kemudian datang berikutnya orang apa itu? Orang kafir. Apa itu ayatnya? Setelah itu apa tadi? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun azim. Itu orang-orang kafir. Nah, kemudian baru orang munafik apa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, itu sampai ayat yang kita bahas ini baru dipermisalkan oleh Allah seperti ini. Masaluhum, permisalan mereka kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti seorang yang menyalakan api. Di sini kita melihat pelakunya seorang. Jadi ada seseorang yang menyalakan api. Bukan semua yang menyalakan api, satu orang saja yang menyalakan api, ya. Tetapi nanti api akan mengeluarkan tiga unsur di situ. Ada unsur panas, kemudian ada berupa asap, ya, asap yang bisa membuat kegelapan juga di situ. Kemudian juga ada cahaya. Api itu ada cahayanya. Kalau api dinyalakan untuk mendapatkan manfaat cahaya itu di malam hari atau di siang hari? Di malam hari ya, tidak ada lampu. Kalau di malam hari di siang hari ada matahari, kira-kira manfaat untuk pencahayaan api itu? Tidak. Maka di sini ayatnya perumpamaan adalah terjadi di malam hari. Seperti seseorang menyalakan api di malam hari. Falamma adha'at ma haulahu. Setelah dan ketika api tersebut menyinari segala hal yang ada di sekitarnya, tiba-tiba apa? Zahaballahu binurihim, dan Allah kemudian menghilangkan cahaya itu. Kenapa di sini binurihim? Yang menyalakan tadi kan satu orang. Kok di sini binurihim dengan cahaya mereka? Yang dihilangkan kok cahaya mereka? Maksudnya apa di sini? Kok bukan binurihi?
cahayanya satu orang tadi yang menyalakan, karena tadi yang menyalakan itu satu untuk para pengikut-pengikutnya yang munafik semuanya. Nah, seperti itu. Maka di sini nurihim itu adalah cahaya yang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, pengikut-pengikutnya itu. Nah, seperti itu. Yang menyalakan berapa orang? Satu. Yang mendapatkan manfaat cahaya itu siapa? Orang banyak. Ya, mereka itu menunjukkan keislamannya di hadapan orang-orang, ikut sholat di hadapan Nabi, ikut bermajlis, kadang ikut jihad, kadang enggak. Nah itu loh, tujuannya apa? Untuk mengamankan diri mereka, supaya mereka terselamatkan hartanya, darahnya, tidak diusir dari kampungnya. Seperti itu. Mereka mendapatkan, sudah berhasil menipu, yaitu dengan memberikan sinar manfaat untuk diri mereka di dunia, itu maksudnya. Dan Allah mencabut nur itu mereka yang sudah didapati di dunia, wa tarakahum fi dzulumat, dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapannya mulai mana startingnya? Starting pointnya adalah ketika mereka sudah beranjak ke alam barzakh. Sudah itu tidak ada cahaya lagi sama sekali. Kalau di dunia mereka masih terselamatkan dengan kedok mereka seperti layaknya orang beriman. Dan kalau sudah berpindah ke alam barzakh, sudah kegelapan pertama mulai dari situ. Siksa, ya, diperlihatkan malaikat yang bengis, ya, mendapatkan siksaan fisik, ya, psikis juga di dalam alam barzakh nanti sampai hari akhir nanti, waliyadzubillah. Dan termasuk kegelapan dalam kesesatan mereka, ya. Allah meninggalkan itu meninggalkan mereka dalam keadaan itu. La yubsirun, mereka tidak dapat melihatnya. Nah, jadi ini perumpamaan mereka seperti itu. Ini orang munafik. Perumpamaan pertama adalah seperti ini. Summun, bukmun, umyun. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta. Maksudnya apa? Mereka summun, yaitu tuli, yaitu mereka tidak mendengarkan, tidak mau menerima kebenaran dengan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika diberikan peringatan secara lisan, mereka mengelaknya. Mereka membantah ajaran Nabi SAW, kemudian mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, seperti itu. Mereka menutup telinga, ya. Tuli, padahal mereka punya kemampuan untuk mendengar, tetapi mereka sengaja menutup diri, menjadikan diri mereka itu tuli dari kebenaran. Bukmun, mereka juga mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul, tapi mereka tidak mengatakannya. Orang-orang Yahudi kan seperti itu, ya. Mereka sadar di dalam Taurat sudah dijelaskan tentang kedatangannya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka ketika kedatangan Nabi, mereka tidak mengatakan kebenaran itu. Bukmun, mereka sengaja menutup mulut mereka. Bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran. Umyun, mereka juga tidak mau melihat hal-hal yang dapat membawa kepada kebenaran. Mereka tidak mau melihat Al-Quran, tidak mau menelaahnya dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka bisa beriman. Kalau sudah seperti ini, mereka sudah tuli, bisu, kemudian buta dari kebenaran. Fahum la yarju'un, maka mereka tidak mungkin akan bisa kembali dari kesesatan mereka untuk menuju jalan kepada petunjuk. Tidak mungkin lagi. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian permisalan kedua adalah autasayyibin, atau seperti air hujan yang turun dari langit, minas samai, fihi dzulumat. Nah, air hujan itu sebenarnya bermanfaat, tetapi di sini sekali lagi dalam kegelapan malam. Yang pertama, dzulumat ini kegelapannya banyak. Ada kegelapan malam, kemudian kegelapan hujan. Hujan itu kalau deras kita tidak bisa melihat, ya. Tidak bisa melihat, itu dimasukkan kategori gelap. Kemudian kalau waktu hujan, mendungnya juga gelap, ya. Jadi gelapnya ditumpuk-tumpuk. Gelapnya malam, gelapnya mendung, gelapnya air hujan yang memiliki intensitas sangat tinggi. Tidak bisa melihat ke depan, itu tidak bisa. Kemudian ditambah lagi ada wara'dun. Ini yang membuat hati mereka tidak nyaman dengan ini. Mereka takut sekali itu karena ada suara gemuruh yang menggelegar. Ya, kemudian ada kilatan-kilatan, wabarkun, kilat-kilat yang menyambar-nyambar, klap-klap yang begitu menakutkan seperti itu. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yang membuat mereka menjadikan
Jari-jari mereka itu berada di dalam telinga-telinga mereka. Di sini tidak disebutkan fi uzunihim, di telinga mereka enggak, tetapi di telinga-telinga menggunakan ya ja'aluna asabi'ahum. Mereka menggunakan adalah menutup dengan jari-jari mereka, bukan dengan satu jari saja. Hakikatnya kalau kita mau menutup kuping kita, lubangnya itu hanya ditutup dengan satu jari, tapi ini disebutkan dengan asabi' yang menutupkan jarinya seolah-olah itu dimasukkan semuanya. Bagaimana caranya biar tidak mendengarkan suara yang menakutkan itu. Ini bentuk mubalaghah dalam Al-Quran seperti itu. Untuk balaghiyah, ungkapan bahasa dalam Al-Quran seperti itu menunjukkan keadaan yang sangat mencekam seperti itu. Minas sawa'iqi, dari suara yang menakutkan, suara-suara halilintar, suara gemuruh yang menakutkan. Hadarul maut, karena mereka terancam dengan suara itu. Ya, mereka takut dengan kondisi yang sangat mencekam itu. Suara kilat yang gemuruh yang begitu dahsyat. Coba kita membayangkan ketika ada hujan, petir di mana-mana menyambar segala hal yang ada di sekitar kita. Suaranya tidak berhenti-henti, itu saja sudah menakutkan bagi kita. Nah, ini juga perumpamaan bagi mereka seperti itu. Harusnya air hujan yang turun itu adalah membawa kebaikan, tetapi ternyata mereka justru berada di dalam kegelapan dan disertai dengan sesuatu yang mengancam diri mereka. Itulah perumpamaan untuk orang-orang yang munafik. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilatan-kilatan itu menyambar penglihatan mereka. Ya, kullama adha'a lahum, ketika kilatan itu menyinari jalannya, mereka ini jadi dalam kondisi hujan, gelap, hujannya deras sekali, petir sana sini menutup telinga. Dia mau menuju satu tempat dan tidak ada cahaya sama sekali kecuali kilatan-kilatan. Kalau kita mengandalkan kilatan saja, kita bisa melihat jalan? Enggak, karena kilatan itu berapa detik itu sangat sebentar ya memberikan cahaya kepada kita. Ketika mau jalan misalnya di tengah hutan, tidak ada lampu, ada cuma kilatan saja. Kita mau menentukan langkah kemana itu mikirnya luar biasa. Ya kan, hanya sekitar kita baru mungkin kita bisa sekali klub bisa menjalankan 3 langkah 4 langkah. Tidak mungkin. Paling banter cuma selangkah saja. Takut lagi kan itu. Nah, itu kondisinya seperti ini. Kullama adha'a lahum, ketika ada kilatan tersinari mereka dengan kilatan dengan cahaya dari kilat itu, mereka berjalan satu langkah. Wa idza azlama, kemudian ketika tidak ada kilatan lagi, alaihi qamu, mereka berhenti, tidak bisa jalan, tidak bisa. Sedangkan tujuan sangat jauh. Tujuan perjalanannya itu sangat jauh, dia hanya berjalan setapak, dan itu dengan suara yang menakutkan. Walau Allah, seandainya saja kalau Allah ingin menghilangkan ladhah bisa'in wa absar, kalau ingin menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, itu tentunya sangat bisa, tanpa harus melalui proses seperti ini, tanpa harus meletakkan mereka dalam kondisi seperti ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah kalau ingin berkehendak untuk mencabut penglihatan dan pendengaran mereka satu saat saja, innama amru idza arada syai'an an yaqul kun fayakun. Nah, Allah kalau ingin melakukan sesuatu, ya, Allah tidak mengatakan kun fayakun sudah jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat apa itu? Yasin. Nah, surat Yasin, ya. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi tidak harus melakukan proses demikian ini. Tapi ini adalah bentuk balasan Allah terhadap orang-orang munafik. Seperti ini. Di dalam yang lainnya juga menyebutkan bahwa sayyib itu adalah air hujan, adalah perumpamaan untuk Al-Quran. Ya, perumpamaan untuk Al-Quran. Air hujan itu adalah perumpamaan untuk Al-Quran. Dia itu bermanfaat. Ya, dia bermanfaat. Tetapi karena memang orang-orang munafik itu selalu menutup telinga, summun, bukmun, omyun, ya mereka jadi tidak akan mendapatkan petunjuk dengan itu, tidak akan bisa mendapatkan petunjuk, ya. Jadi Quran datang tapi mereka tidak mendapatkan manfaat darinya. Adapun suara guntur, ya, suara guntur yang menggelegar, yang membuat telinga mereka itu tidak nyaman, itu adalah
merujuk atau perumpamaan dari suatu penjelasan, bayan, ya, dari siapapun, dari rasul-rasulnya, dari apa yang ada di dalam Al-Quran itu, ya. Al-Quran di dalamnya adalah penjelasan tentang syariat, tentang hukum-hukum, tentang bagaimana bermuamalah, tentang berbagai hal ada di dalam Al-Quran. Ketika mereka mendapati ini, dibacakan tentang ayat Al-Quran, maka mereka tuh mendengar seolah-olah itu sesuatu yang mengancam diri mereka. Itu maksudnya. Jadi disebut dengan apa namanya itu guntur, ya. Ra'ad. Ra'ad itu suara yang menakutkan, suara guntur. Itu adalah ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka itu tidak nyaman kondisinya. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Itulah perumpamaan ra'ad di sini. Adapun barkun itu adalah bukti-bukti kebenaran yang nyata di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran semuanya cahaya semuanya. Semuanya kebenaran yang sangat terang benerang semuanya. Jadi ini satu paketan perumpamaan. Soyib itu Qurannya, Ra'ad itu adalah penjelasannya, yaitu dengan ketika dibacakan ayat Al-Quran itu. Wabark itu adalah dalil, bukti-bukti yang nyata, yang terang benerang tentang kebenaran di dalam Al-Quran itu. Namun mereka tidak bisa memanfaatkan itu semuanya. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dari ayat berapa ini? 17 sampai 20 ini ya. Nah, jadi ada dua perumpamaan. Di sini ada pertama perumpamaan dengan api, yang kedua dengan air. Ya, makanya dalam para ulama mengatakan adalah al-masalul nari dan al-masalul ma'i. Permisalan api dan permisalan air. Adapun permisalan cahaya api itu adalah yang tadi seseorang menyalakan api untuk bisa menyinari yang ada di sekitarnya. Tetapi kemudian Allah menghilangkan semua itu dan meninggalkan mereka dalam kesesatannya, dalam kekufurannya, dalam pembangkangannya, ditinggalkan oleh Allah. Ya. Dalam kegelapan yang nyata itu, la yubsirun, mereka tidak punya penglihatan, tidak bisa melihat jalan yang terang. Summun, bukmun, umyun, itulah orang munafik. Maka ini penjelasan summun, bukmun, umyun bukan orang kafir saja, tapi orang munafik di sini. Ya, orang munafik. Mereka tuli, bisu, buta. Ini tentu maknawi ya, bukan realita ya. Maknawi itu perumpamaan. Jadi buta, mereka punya telinga kok, punya telinga, tetapi mereka tidak bisa menerima kebenaran dengan telinganya itu. Tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang lain, tidak mau menjelaskan dari Nabi dan Rasulnya, seperti itu. Bukmun, bisu, yang keluar dari lisannya selalu omongan-omongan yang dusta tentang Al-Quran, didustakan, syariat agama Islam didustakan, ya, mencela segala sisi syariat-syariat agama Islam, seperti itu, ya. Jadi mereka yang terucap dari lisan mereka itu adalah perkataan-perkataan yang buruk. Umyun, yaitu buta, ya, seperti itu. Kalau orang sudah seperti ini, fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali ke jalan kebenaran. Nah, di sini memang ada satu menit lagi ada waktu. Saya tambahkan di sini ada para ulama membagi kemunafikan itu ada dua bentuk orang munafik itu ya. Ada dua bentuk orang munafik. Munafik yang pertama itu adalah munafik yang setengah-setengah, masih ragu-ragu. Munafiknya itu karena keraguan, karena kejahilannya. Kalau yang satunya munafik yang terang-terangan, ya, munafik yang mencolok ya, yang terang-terangan. Kalau yang satu munafik yang penuh dengan keraguan, seperti dalam ayat disebutkan mudzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka itu ragu, tidak ikut golongan yang beriman, dan juga ikut golongan orang-orang yang kafir, kan seperti itu. Kalau di orang beriman mereka mengatakan qalu amanna, kalau mereka kembali kepada orang-orang kafir mereka mengatakan ya inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa itu ayat berikutnya tadi itu? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itulah orang yang ragu-ragu. Orang munafikannya itu karena keraguan di dalamnya. Dan mereka itu antara masuk beriman kadang kafir, kadang beriman kadang kafir. Seperti dalam
ayat surat Al-Munafiqun disebutkan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik itu kalau datang kepada Rasul, wahai Rasul, kau adalah utusan Allah betul-betul. Kemudian di ayat yang lain disebutkan zalika bi annahum amanu summa kafaru. Itu dikarenakan mereka itu beriman kemudian kafir. Kemudian di dalam ayat yang lain dikuatkan lagi innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran. Mereka itu orang munafik seperti ini. Mereka itu beriman, kemudian habis itu lepas keimanan, kafir lagi. Kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Gampangnya seperti itu. Ada orang masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi, tidak jelas. Maka yang terjadi apa? Sumazdadu kufron. Justru itu akan menjadikan dia semakin kufur, semakin terpuruk dengan yang dilakukannya itu. Orang munafik lebih, makanya orang munafik jauh lebih besar hukumannya daripada sekedar kafir. Ya, orang ini kafir di atas kafir itu munafik itu. Ya. Ini kita bicara munafik yang i'tiqadi atau amali kita ya. I'tiqadi ya. Jadi munafik itu ada munafik i'tiqadi berkaitan dengan keyakinan, keimanan, yang satu dengan apa? Amal perbuatan. Bukan yang bahasan kita yang dari awal sampai akhir ini bukan masalah munafik amali yang kita bahas, tapi munafik apa? I'tiqadi. Nah, permisalannya ini seperti dua permisalan. Silakan ada pertanyaan. Saya rasa demikian, mungkin berikutnya kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Ada waktu habis ternyata. Oh, saya kira itu 1 menit. Nanti dititipkan saya pertanyaannya ya, dititipkan ke panitia. Kita cukupkan dulu ya pertemuannya, G. Insya Allah kita cukupkan. Semoga kita mendapatkan hal yang bermanfaat untuk diri kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kita memohon ilmu yang bermanfaat untuk diri kami dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.